Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Jaini Putri dari Prodi PGST 1E UPI Kampus Tasikmalaya. Kali ini Risa akan membahas tentang materi wacana. Di sini ada yang tahu belum apa itu wacana? Kalau belum, mari simak materi yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama yaitu pengertian wacana. Ada yang tahu nggak apa itu wacana? Jadi, wacana menurut kalian merupakan satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan konsehesi yang berkesinambungan serta memiliki awal dan akhir yang nyata, dan juga disampaikan dapat berupa lisan dan tulisan. Menurut Krida Laksana, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki tata bahasa, merupakan satuan bahasa tertinggi atau terbesar. Jadi wacana itu direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, seri ensiklopedia dan sebagainya. Paragraf atau kata yang mengunggah amanat yang lengkap. Sedangkan menurut Samsuri, wacana yaitu rekaman bahasa yang utuh tentang peristiwa komunikasi, biasanya terdiri atas seperangkat kalimat yang mempunyai hubungan pengertian yang satu dengan yang lainnya. Kemudian komunikasi itu dapat menggunakan bahasa lisan dan juga dapat dengan bahasa tulisan. Selanjutnya, menurut Mulyono dan Darjojo, wacana merupakan rentetan kalimat yang berkaitan satu sama lain, mempunyai komposisi yang sama satu dan lainnya untuk membentuk satu kesatuan. Yang selanjutnya yaitu menurut Hasan Alwi dan kawan-kawan, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga membentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari wacana? Tujuan dari wacana yaitu ada mempunyai tiga tujuan. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi, dan yang kedua yaitu mengubah perasaan, dan yang terakhir yaitu gabungan dari keduanya antara menyampaikan informasi dan mengubah perasaan. Jadi ketiga tujuan tersebut memiliki fungsi informatif dan fungsi emotif, dan juga fungsi informatif dan emotif. Kemudian apa sih ciri-ciri dari wacana? Mungkin teman-teman di sini belum tahu apa sih ciri-ciri wacana itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri wacana itu apa saja sih. Ciri-ciri wacana yang pertama yaitu satuan gramatikal tertinggi. Dan yang kedua yaitu untuyan kalimat-kalimat. Kemudian yang ketiga memiliki hubungan proposisi. Selanjutnya yang keempat memiliki hubungan koherensi. Yang kelima memiliki hubungan kohesi, karena memiliki rekaman kebahasan yang utuh dari peristiwa komunikasi. Selanjutnya yaitu mediumnya dapat berbentuk tulisan dan juga dapat berbentuk tulisan. Yang terakhir yaitu sesuai dengan konteks atau kontekstualnya. Jadi meskipun hanya terdiri dari satu kata, misal kata toilet, itu sudah termasuk dalam sebuah wacana karena sudah memiliki makna dan ujarannya sudah jelas gitu, komunikatif, sudah membawakan pesan yang jelas bahwa itu adalah pintu ke toilet. Demikian kalau seperti kata dorong dan tarik pada sebuah pintu minimarket, itu juga sebuah wacana karena sudah memiliki makna yang jelas. Kemudian apa sih perbedaan antara wacana dan teks? Mungkin kalian bingung, apa sih perbedaan antara wacana dan teks? Apakah wacana sama teks sama saja atau bagaimana? Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara wacana dan teks. Kalian bisa lihat ya, di sebelah kanan aku ada tulisan di papan pengumuman bertuliskan dilarang membuang sampah di sini. Sedangkan di sebelah kiri saya ada tulisan sepatunya begitu cantik dalam sebuah teks percakapan. Coba kalian bedakan mana yang disebut wacana dan mana yang disebut teks. Jadi yang sebelah kanan itu bisa disebut dengan wacana, sedangkan sebelah kiri saya yaitu teks. Jadi di sebelah kanan itu menunjukkan satuan makna yang jelas. Jadi maknanya itu sudah jelas, sedangkan di sebelah kiri saya sebuah teks bukan wacana. Jadi maknanya belum jelas karena pada bila diperhatikan di sini tidak menunjukkan makna yang jelas. Pada kata
penuturannya dalam teks ini belum memberikan makna yang sepenuhnya, jadi belum sepenuhnya jelas katanya itu kepada siapa, itu belum jelas. Jadi itu yang membedakan antara wacana dan teks. Kalau wacana memiliki makna yang jelas dan informatif, sedangkan teks tidak memiliki makna yang jelas. Kemudian apa sih analisis wacana? Menurut Stapp dalam Utomo 1993, analisis wacana merujuk pada upaya mengkaji peraturan bahasa di atas kalimat atau klausa. Sedangkan menurut Kartomiharjo, analisis wacana merupakan cabang ilmu bahasa yang dikembangkan untuk menganalisis suatu unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Jadi, pengkajian suatu unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat dan juga melibatkan aspek-aspek di luar aspek linguistik yang turut memberi makna terhadap suatu bahasa yang digunakan tersebut. Unit bahasa yang dimaksud dapat berbentuk paragraf, undangan, teks cerita, dan sebagainya. Kemudian apa saja sih konteks wacana? Berdasarkan media yang digunakan, ada wacana lisan dan ada wacana tulisan. Sedangkan berdasarkan sifatnya ada wacana transaksional dan wacana interposisional. Berdasarkan segi penutup ada wacana monolog, dialog, dan polilog. Sedangkan berdasarkan cara pemaparannya ada wacana narasi, wacana argumentasi, wacana eksposisi, dan wacana deskripsi. Kemudian apa sih jenis-jenis wacana menurut Kerdaya Laksana? Menurut Kerdaya Laksana, wacana terdapat ada wacana langsung, wacana tidak langsung, wacana perbeberan, dan wacana penuturan. Kemudian apa sih fungsi dari sebuah wacana? Fungsi wacana yaitu untuk menyampaikan informasi dan perasaan. Kemudian apa contoh dari wacana dan teks? Di sebelah kanan saya ada tulisan awas, ada anjing galak di pagar pintu seseorang. Sedangkan di sebelah kiri saya ada tulisan ia sedang bermain dengan kawan-kawan. Nah, teman-teman bisa bedakan mana antara wacana dan mana yang teks? Yap, betul sekali. Yang sebelah kanan saya yaitu wacana, karena sudah diketahui maknanya dengan jelas bahwa di situ terdapat anjing yang galak. Sedangkan di sebelah kiri saya itu sebuah teks, karena pada kata ia itu belum memiliki makna yang jelas bahwa siapa itu ia. Jadi yang sebelah kiri itu hanya sebuah teks, sedangkan yang sebelah kanan saya yaitu sebuah wacana. Jadi seperti itu teman-teman. Sekian pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.